Sepertinya minggu ini berita seputar kamera lagi nggak begitu banyak, tapi sangat penting biar kalian nggak ketinggalan. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau lomba foto bulanan kita sudah dimulai lagi. Lomba foto creator di mana kalian masih ada waktu buat inputnya itu sampai tanggal 15 Juli nanti. Dan hadiah utamanya adalah kamera mirrorless Lumix GX85. Buat kalian yang kepo, pengen ikutan, kalian bisa main ke video announcement-nya buat tahu ketentuan lengkapnya. Tapi gue kasih tahu sedikit di sini untuk lomba kali ini itu khusus buat yang pakai smartphone doang. Jadi gua rasa menarik banget buat temen-temen yang mungkin buat sekarang fotonya masih pakai smartphone doang. Jadi kita geser dulu semua yang pakai kamera mirrorless, semuanya yang bertarung di lomba kali ini harus pakai kamera smartphone. Lombanya sendiri powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat yang udah punya, kalian bisa ikutan tanpa biaya sama sekali, tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Informasi pertama, gua rasa ini kabar yang ditunggu-tunggu karena mengutip dari Sony Alpha Rumor, Sony ZV-E10 Mark II itu sudah confirm dan bakal diumumkan dalam waktu dekat. Buat yang belum tahu, Sony Alpha Rumor sendiri itu punya reputasi yang cukup baik. Biasanya rumornya cukup akurat dan kalau dia udah seyakin ini pakai bilang confirm, gue juga jadi ikutan yakin. Karena dia biasanya dibedain ya, kalau misalkan dia ada rumor yang nggak terlalu bagus, dia bilangnya wild rumor, dan biasanya wild rumor tersebut emang salah gitu kan. Tapi kalau misalnya cukup bagus, dia udah bilang dari trusted source, biasanya sangat-sangat akurat. Katanya sih dia bakal mulai buat dapat bocoran speknya beberapa hari ke depan, jadi mendekati tanggal perilisannya mungkin, so mari kita pantau. By the way, ada info tambahan juga seputar rumor ini dari thenewcamera.com yang menjelaskan kalau si Sony ZV-E10 Mark II ini bakal dirilis di bulan Juli. Dia sih nggak ada rumor tanggalnya, jadi sebenarnya agak kurang spesifik gitu ya soal perilisannya karena ya bulan aja, bulan Juli gitu ya, bulan depan. Cuman belum ada tanggalnya, tapi mari kita pantau dulu aja. Di thenewcamera.com ini sih udah ada speknya, terlihat menarik, tapi gua rasa lebih seru kalau kita tunggu dulu aja dari yang Sony Alpha Rumor. Karena The New Camera ini akurasi rumornya kurang bagus, banyak yang dia klaimnya tuh gede-gede dan banyak yang salah, apalagi kalau udah masuk ke spesifikasi kayak gini, itu historically dia banyak yang salah, jadi ya gua rasa kita tunggu dulu aja dari Sony Alpha Rumor. Walaupun sebenarnya speknya kelihatan cukup legit yang dituliskan di artikel ini. Tapi ya masih bisa juga kalau dia agak nebak-nebak. Lanjut, buat para penggemar Apple, pengguna iPad dan juga iPhone, Apple telah merilis aplikasi Final Cut Camera buat iPhone. Dan update untuk Final Cut Pro untuk si pengguna iPad. Karena Final Cut Pro udah ada di iPad dan sekarang udah ada update terbarunya yang bisa terkoneksi dengan si iPhone itu. Fitur besarnya yang waktu itu diumumkan di WWDC kemarin adalah app ini bisa bikin iPhone kita itu jadi kamera multicam kalau kita lagi syutingan live, dan si iPad bisa jadi switchernya atau controller yang terpusat dari 4 iPhone yang bisa kita gunakan sebagai kamera terpisah. Seru banget buat dicoba nantinya. Tapi selain itu, si Final Cut Camera juga sebenarnya itu harusnya menawarkan kontrol yang lebih profesional dibandingkan aplikasi kamera native-nya si iPhone. Jadi gua rasa layak buat dicoba juga. Kayaknya kalau kita recall, lagi banyak banget ya aplikasi kamera buat iPhone dari Blackmagic Camera yang kita udah cinta banget gitu ya. Kita udah pakai berkali-kali juga, udah sering kita bahas juga. Lalu kemarin itu di Shutter News kita sempat bahas Kino App yang pernah kita angkat karena dia punya framing record yang keseluruhan framenya jadi ada garis merah gitu. Menarik kayak kamera-kamera cinema. Sama kemarin tuh belum lama kita juga sempat ada bahas di Shutter News juga Leica Lux gitu ya. Sebuah aplikasi kamera untuk iPhone yang menghasilkan karakter-karakter layaknya kamera Leica. Kenapa tadi gambarnya begitu ya? Gambarnya agak kedip, tapi ya kita lanjut dulu aja. Jadi itu ada beberapa aplikasi kamera yang
yang dikeluarkan untuk iPhone. Jadi kayaknya kamera iPhone ini memang lagi cukup menarik sebenarnya buat kita gali lebih lanjut potensinya. Terakhir ada Sirui yang memperluas jajaran Sirui snipernya dengan pilihan 16mm dan 75mm. Berita ini sebenarnya terasa agak deja vu ya. Kayaknya gue udah pernah bahas gitu berita yang satu ini. Mungkin berkaitan dengan tadi gambarnya agak kedip gitu ya. Ini ada sebuah branch timeline baru. Tapi ya, mungkin waktu itu gue sempat bahas karena bentuknya masih sebuah rencana gitu ya. Kayak masih, roadmap kalau bakal ada lensa ini. Cuman sekarang udah di-announce, sudah diluncurkan kalau dia bener-bener rilis gitu. Lensa 16 dan 75mm-nya ini. Cuman agak ribet sebenarnya. Karena kedua lensa ini sekarang available-nya lewat platform crowdfunding. Jadi kalian belum bisa beli secara retail. Tapi nggak perlu khawatir buat para user di Indonesia karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, di generasi sebelumnya gitu ya, di 3 unit pertamanya si Sirui Sniper ini, kita yang di Indonesia itu langsung diberikan pilihan untuk beli secara retail. Kita bisa beli di toko kamera, dan ya nggak perlu ikut crowdfunding yang mungkin prosesnya memang tidak terlalu familiar untuk user Indonesia. Tapi ya, paling itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.